Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu? Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan bisa mengangkat tangan. Haleluya. Ya, saya melihat ya, semua mengangkat tangan, ya artinya kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita karena memang Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saatnya kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan berbicara tentang gereja. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah panggilan dan tujuan Tuhan bagi gerejanya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus tahu mengapa dan kenapa gereja ada di dunia ini. Dan apa tujuan Allah bagi gerejanya di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu bukan bangunan, ya, tetapi gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya. Memang orang Kristen, mereka beribadah, mereka akan pergi ke gereja. Ya, tetapi sebenarnya pengertian dari sesungguhnya dari gereja bukan hanya bangunan, saudara. Ya, kalau kita bicara gereja itu adalah bangunan, ya bangunan itu bisa dibongkar, bangunan itu bisa roboh, bangunan itu bisa dihancurkan, bahkan pada waktu ada persekusi bagi orang Kristen, ya ada banyak gereja yang dibakar, ya. Jadi gereja ini bukan bangunan, tetapi gereja adalah perkumpulan atau perhimpunan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, gereja ini dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu adalah eklesia. Ya, eklesia ini terdiri dari dua kata, ya, ek dan kaleo. Ek ini artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi eklesia ini artinya dipanggil keluar, ya. Nah, dipanggil keluar dari mana menuju kemana, saudara? Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kalau saudara memperhatikan kalimat yang terakhir dikatakan di sana bahwa Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, sekali lagi dikatakan dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kamu di sini ini berbicara tentang gereja Tuhan, saudara. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Artinya saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus, kita semua ini adalah gereja Tuhan. Ya, saudara-saudara, panggilan dari gereja itu dikatakan gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kalau kita berbicara tentang terang, ya, ini artinya kita berbicara tentang bagaimana gereja harus menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Nah, kalau berbicara tentang panggilan gereja, sebenarnya sudah dimulai sejak dahulu kala, saudara. Ya, sejak zaman Abraham, ya, Allah telah memanggil Abraham, ya, keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim ini adalah suatu tempat yang berada, kalau
zaman sekarang itu ada di Irak, saudara. Ya, nah Ur Kasdim ini bukan sebuah tempat di mana tempat orang-orang yang percaya di sana, tetapi Ur Kasdim ini di sana ditinggali oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang bukan orang percaya, saudara. Ya, nah Abraham itu berasal dari sana dan Tuhan memanggil dia. Dia keluar untuk pergi kepada suatu tempat yang Tuhan tentukan baginya. Dia keluar untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidupnya. Nah, sebenarnya sudah dimulai dari zaman Abraham ya, kalau berbicara tentang panggilan gereja ya. Dan sesudah itu keturunan dari Abraham yang ada di bawahnya, akhirnya kita melihat lahirlah sebuah bangsa yang bernama bangsa Israel. Dan bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Ya, saudara bisa membayangkan dari begitu banyak bangsa yang ada di dunia, Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa pilihannya, ya, the chosen nation, ya. Saudara, bangsa Israel dipilih Allah tentunya dengan tujuan Allah, ya. Bangsa Israel dipilih Allah dengan rencananya, saudara, ya. Saudara, kalau kita melihat ya, tujuan Allah memilih bangsa Israel supaya mereka bisa menjadi contoh, ya, mereka bisa menjadi teladan, mereka bisa menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu, sehingga bangsa-bangsa itu bisa mengenal Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, saudara. Tetapi kalau kita lihat sejarah dari bangsa Israel, mereka gagal, ya. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan dari bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang suka memberontak terhadap Allah. Ya, mereka adalah bangsa apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup mereka, mereka tidak melakukan itu, saudara. Ya, mereka suka melawan Tuhan. Ya, dan mereka akhirnya gagal untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, oleh karena itu, akhirnya Tuhan beralih kepada suatu bangsa yang lain untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, kita bisa baca itu di dalam Matius 21 ayat 43. Coba kita perhatikan ayat ini. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ya, jadi saudara, kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, ya, dikatakan bahwa suatu bangsa, ya, akan lahir, ya, dan bangsa itu akan menghasilkan buah kerajaan. Ya, jadi sesudah bangsa Israel gagal untuk menjadi saksi Tuhan, Tuhan memilih satu bangsa yang lain. Siapa bangsa itu? Bangsa itu adalah gereja Tuhan, saudara. Ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya, mereka itu adalah bangsa yang akan dipakai oleh Allah untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Ya, dan gereja Tuhan harus menghasilkan buah kebenaran. Ya, saudara, kalau berbicara tentang buah kebenaran, hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup di dalam terang. Ya, karena kerajaan Allah juga disebut kerajaan terang. Nah, di dalam kerajaan terang atau dalam kerajaan Allah yang ada hanyalah kebenaran. Ya, oleh karena itu, pada waktu kita bertobat, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, maka kita akan hidup dan menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita, saudara. Ya. Dan tentunya buah pertobatan itu adalah buah kebenaran. Ya, jadi gereja Tuhan harus menghasilkan buah kebenaran. Nah, kalau kita kembali kepada 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ya, bisa ditampilkan sekali lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kita lihat di sini ada 4 hal yang dikatakan. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kita harus menyadari siapa kita sebagai gereja Tuhan di hadapan Allah.
Ya, jadi gereja dipanggil untuk menjadi bangsa yang terpilih pertama, yang kedua dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, yang ketiga gereja dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus, dan yang terakhir gereja dipanggil untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menjadi milik Tuhan, ya. Saudara-saudara, kita akan melihat satu persatu apa yang dimaksud dengan dipanggil untuk menjadi bangsa pilihan, ya. Saudara, sebenarnya pilihan Allah bukan hanya kepada bangsa Israel, ya. Kita sebagai gereja Tuhan, kita pun dipilih oleh Allah. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan hal itu. Kamu adalah bangsa yang terpilih, ya. Berarti kita ini dipilih oleh Allah, Saudara. Dan tentunya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Ada banyak orang di dunia ini yang belum mengenal Tuhan. Ya, tetapi kalau kita boleh dipilih oleh Allah, itu karena kebaikan, karena kemurahan, dan karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kalau dilihat secara klasifikasi, sebenarnya kita tidak masuk hitungan untuk bisa dipilih oleh Allah. Karena manusia itu telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Manusia itu memberontak terhadap Allah. Ya, manusia ini melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Roma 3 ayat 23, dikatakan di sana, bisa ditampilkan, karena semua yang orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan, ya, kita ini adalah orang-orang yang jahat sebenarnya, ya, karena kalau berbicara dosa itu adalah kejahatan di mata Tuhan, ya. Jadi sebenarnya kita ini sebelum kita mengenal Allah, kita ini adalah bekas penjahat, Saudara, ya. Kita ini adalah residivis. Tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya, kita boleh menerima keselamatan, Saudara. Karena anugerahnya, kita yang tadinya dikatakan hidup dalam kegelapan, bisa dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Haleluya, Saudara. Ya, kalau berbicara tentang kegelapan, ya, itu berbicara tentang kehidupan yang akan menuju kepada kebinasaan selama-lamanya. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan kita baik, ya. Dia datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga sehingga maut telah dikalahkan, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal, Saudara. Ya, jadi kita ini dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Amin, Saudara. Saudara harus menyadari, ya, bahwa kita ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Gereja Tuhan itu dipilih oleh Allah. Ya, kita menjadi orang yang mengenal Tuhan itu karena pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Dan tentunya kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk apa yang sudah Dia lakukan buat kehidupan kita. Yang kedua, kita akan melihat, ya, dikatakan gereja Tuhan itu adalah imamat yang rajani, Saudara. Saudara, kalau berbicara tentang imam, ya, imam ini adalah seseorang yang mempunyai akses untuk bertemu dengan Tuhan. Ini imam, Saudara. Ya, imam itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, ini seorang imam. Dan dia adalah seorang yang mempunyai akses untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus. Ya, kalau kita belajar tentang tabernakel, di dalam tabernakel itu ada yang namanya halaman, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Dan hanya seorang imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, setahun sekali seorang imam besar dia akan membawa dosa-dosa seluruh bangsa Israel, dan dia akan mempersembahkan korban, ya, di sana, ya, untuk supaya dosa-dosa dari bangsa Israel bisa mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Nah, hanya seorang imam yang mempunyai akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Nah, sebenarnya konsep keimamatan yang rajani ini sempat tidak dimengerti, ya. Sekitar tahun 200 sesudah Masehi,
ya kalau kita melihat tentang sejarah dari gereja, salah satu yang hilang ya dari gereja Tuhan ya di sekitar tahun 200 Masehi ya, itu adalah keimamatan orang percaya. Jadi orang tidak mengerti lagi tentang apa arti keimamatan orang percaya. Ya, ada banyak hal yang kemudian hilang dari gereja Tuhan karena kalau kita belajar tentang sejarah gereja, gereja mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan 1200 tahun, gereja mengalami masa kegelapan, ya. Karena ada banyak kemerosotan yang terjadi dari gereja Tuhan. Salah satunya adalah mengenai keimamatan orang percaya. Tetapi Tuhan itu baik, ya. Dia tidak membiarkan gerejanya mengalami kemerosotan selama-lamanya, tetapi dia memulihkan gerejanya, ya. Dan salah satu yang dipulihkan oleh Tuhan adalah keimamatan orang percaya. Kalau dulu ya, orang-orang menganggap akhirnya bahwa yang menjadi imam itu hanya pendeta, hanya hamba Tuhan, atau hanya orang-orang yang tertentu yang ditunjuk untuk menjadi imam. Tetapi ya sebenarnya imam itu adalah setiap orang yang percaya. Gereja Tuhan itu mereka adalah imam, saudara. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan tentang hal itu. Kamulah imamat yang rajani. Ya, kita harus percaya bahwa kita ini adalah imam-imamnya Allah. Amin, saudara. Ya, dan salah satu tugas dari imam adalah melayani Tuhan, saudara. Pada waktu kita percaya, kita menjadi imam. Dan tugas kita juga harus melayani Tuhan. Makanya orang percaya ya harus terlibat di dalam pelayanan, saudara. Ya, orang percaya harus melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya, dan salah satu dari gambaran gereja itu digambarkan sebagai tubuh Kristus. Ya, ada banyak. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, gereja itu bisa digambarkan sebagai prajurit Kristus, ya. Gereja itu bisa digambarkan sebagai keluarga Allah, ya. Gereja bisa digambarkan sebagai mempelai Kristus, ya. Tetapi gereja juga bisa digambarkan sebagai tubuh Kristus, saudara. Ya, dimana kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12, coba kita akan baca ayat ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, jadi tubuh itu hanya satu, ya, tetapi mempunyai anggota-anggota tubuh yang banyak, saudara. Ya, tubuh ini ya tubuh, ya. Di dalam tubuh ini ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ya. Itu adalah anggota-anggota tubuh, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa kita semua ini adalah anggota tubuh, ya. Kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, ya. Di mana Kristus adalah kepala dan kita jemaat adalah tubuhnya, saudara. Ya, makanya kita suka mendengar kata Yesus Kristus kepala gereja. Ya, karena memang Yesus adalah kepala dari gerejanya. Kita jemaat adalah tubuhnya. Dan tentunya sebagai tubuh, kita harus melakukan fungsi dari anggota tubuh itu, saudara. Ya, Tuhan menempatkan setiap kita dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bagian dari anggota tubuh. Ya, mungkin ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mulut, dan sebagainya, saudara. Tetapi dimanapun engkau ditempatkan di dalam tubuh itu, engkau harus berfungsi, saudara. Ya, engkau harus bisa melakukan fungsi dari tubuh itu, saudara. Ya, sama seperti pada waktu saya menginginkan sesuatu, ya. Misalnya saya pergi ke supermarket, ya, dan ingin membeli sesuatu, saudara. Ya, misalnya saya mau membeli roti untuk dimakan, ya. Saya pergi ke supermarket, ya. Dan pada waktu ke supermarket saya akan lihat, waktu saya lihat di mana toko yang akan saya pergi, supermarket yang saya akan pergi, itu lihatnya pakai mata, oh ya di situ ada supermarket. Ya, misalnya pergi ke apa ya, ke supermarket
Hero Supermarket misalnya, ya, di Hero Supermarket ya. Pergi saya ke Hero Supermarket ya. Dan pada waktu saya pergi saya lihat dulu, oh di situ ada Hero Supermarket. Saya pakai mata untuk lihat itu. Ya, dan saya harus jalan ke sana. Jalannya pakai apa? Ya bukan pakai mata lagi, saudara. Saya harus menggunakan kaki saya untuk berjalan, untuk pergi ke Hero Supermarket. Dan ketika saya sampai ya di dalam supermarket itu, saya mengambil roti yang saya inginkan itu dengan menggunakan tangan saya, saudara. Ya. Dan saya sampai di kasir, saya harus berbicara, tanya harganya berapa nih. Ya. Dan sesudah itu saya bayar dan saya buka bungkus rotinya dan saya makan rotinya. Ya, yang menikmati mulut, saudara. Ya. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Pertama yang lihat itu adalah mata. Oh, di situ ada Hero. Ya. Dan yang order adalah mulut. Tetapi apakah mata dan mulut yang lihat adalah mata, yang jalan adalah kaki ke Hero Supermarket ya. Tetapi apakah waktu mulut makan mereka akan protes, loh kenapa kita yang lihat ya, kita yang jalan, yang makan kamu mulut. Enak aja ya. Saudara, mata dan kaki tidak akan berkata seperti itu. Ya, karena pada waktu mulut ini makan roti itu dan roti itu masuk ke dalam tubuh, itu akan mengalirkan semua nutrisi kepada kaki, kepada mata, kepada telinga, kepada seluruh anggota tubuh, saudara. Ya, jadi memang di dalam tubuh Kristus, ya kita semua harus memastikan bahwa kita berfungsi di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, memang di dalam tubuh Kristus itu kita tidak mengenal apa yang namanya penonton, saudara. Saudara tahu penonton? Ya. Misalnya saudara lihat pertandingan sepak bola, yang bermain di sepak bola itu misalnya adalah Messi, ya. Messi ini adalah salah satu pemain terbaik di dunia, ya. Bahkan pernah beberapa kali mendapatkan Ballon d'Or sebagai pemain nomor 1 terbaik di dunia, saudara. Ya. Mungkin kita nonton sepak bola pada waktu Messi sedang bermain, ya, kita bisa mengkritik apa yang Messi lakukan di tengah lapangan. Padahal kita bukan pemain profesional, ya. Mungkin main bola sekali-kali, ya. Mungkin juga hanya 1 tahun sekali kita main bola. Tetapi pada waktu kita nonton orang bermain sepak bola, para profesional bermain sepak bola, kita bisa mengkritik mereka, saudara. Ya, kenapa sih Messi itu? Harusnya dia jangan langsung ditendang bolanya ke gol. Harusnya dia oper ke temannya di sebelah kanan. Pasti masuk bolanya. Karena dia langsung si tembak. Akhirnya bisa diblok sama kipernya. Saudara, kita bisa mengkritik seperti itu. Ya, ketika orang bermain sepak bola di tengah lapangan. Padahal kita bukan pemain profesional, saudara. Ya mereka bisa dikatakan hidup matinya udah di sepak bola, saudara. Ya, setiap hari beberapa jam mereka akan melewatkan waktu-waktu mereka dengan latihan, ya, yang sangat disiplin, ya, baru bisa menjadi seorang pemain profesional. Tetapi kita yang bukan pemain, hanya penonton, bisa mengkritik mereka. Saudara, dalam gereja Tuhan tidak ada yang penonton, ya, semua harus terlibat. Ya, semua harus menjadi pemain, saudara. Ya, pada waktu kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan, ya, saudara, kita akan fokus hanya kepada Tuhan. Ya, kita hanya fokus bagaimana saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menjadi fokus kita, saudara. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada lain waktu lagi untuk menghakimi satu dengan yang lain, saudara. Ya, karena kita fokus kepada tugas yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, dan di dalam gereja Tuhan tidak ada yang namanya one man show. Ya, tahu one man show? Ya, bekerja sendiri, saudara. Ya, kita ini adalah satu tim. Ya, tubuh itu, ya, anggota-anggota tubuh itu banyak, saudara. Ya, tetapi mereka semua bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Amin, saudara. Ya, demikian juga
Ya di dalam pelayanan ya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, Saudara, untuk melakukan tugas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, ya. Dan seterusnya ya, kita bukan hanya disebut imam, tapi dikatakan dalam firman Allah, kita ini adalah imamat yang rajani. Haleluya, Saudara. Ya, imamat yang rajani. Kita juga adalah imam, tetapi kita juga adalah raja. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, kita hanya mengenal imam dan juga kita mengenal imam dan juga raja. Imam fungsinya berbeda dengan seorang raja, Saudara. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru ini dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Ya, jadi dua-duanya, kita adalah imam yang melayani Tuhan, kita adalah juga raja yang diberikan kuasa untuk memerintah. Itu kita, Saudara. Ya, kuasa sudah diberikan kepada kita. Ya, kuasa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Ya, pertama kali kita mendapatkan kuasa, dikatakan dalam firman Allah, pada waktu engkau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, pada waktu itu kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Haleluya. Jadi orang percaya sudah diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melayani Tuhan. Kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kuasa untuk memberitakan Injil, Saudara. Amin. Ya. Jadi memang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa menjadi imamat yang rajani, ya. Di dunia ini kita harus latihan, ya, bagaimana menjadi imamat yang rajani itu, Saudara. Karena ada satu saat ya di dalam kerajaan 1000 tahun ya, kita juga akan kita akan menjadi imam dan raja di sana. Kita baca ayatnya dalam Wahyu 5 ayat 10. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Ya, ini berbicara tentang gereja Tuhan. Mereka di sini adalah gereja Tuhan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Haleluya. Ya, jadi kita mengucap syukur ya. Kita dikatakan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan kita akan memerintah sebagai raja. Haleluya. Saudara, itulah identitas kita di hadapan Allah. Bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Yang ketiga, saudara, ya dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, kita sebagai gereja dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus. Saudara, kekudusan ini sangat penting di dalam gereja Tuhan, ya. Dan di dalam bahasa Ibrani, kata kudus ini dipakai kata kados. Ya, kados ini artinya terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Itu kados. Ya, saudara, apa artinya kados? Ya, apa artinya kita terpisah? Arti kados artinya kita harus terpisah dari segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, kita harus terpisah dari segala sesuatu yang bisa mengganggu hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, itu terpisah, saudara. Apa yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Dosa bisa memisahkan kita dari Tuhan. Ya. Dan kalau ada dosa dalam hidup kita, ya kita harus bereskan di hadapan Allah. Ya. Apalagi yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Hobimu itu bisa memisahkan dari Tuhan. Ya, banyak orang karena melakukan hobi, akhirnya waktunya terbuang untuk hanya melakukan hobi itu. Bukan hobi itu tidak bisa, ya, tetapi karena terlalu banyak meluangkan waktu untuk hobi, akhirnya lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Pekerjaan. Pekerjaan juga bisa memisahkan kita dari Tuhan. Ya, kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka berada di Mesir, ya, itu dikatakan Firaun tuh memberikan pekerjaan kepada mereka. Ya,
ditambah lagi ya. Sampai akhirnya bangsa Israel ya pada waktu itu mereka tidak mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya Musa datang kepada Firaun, dia berkata, izinkan aku membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Ya, Musa mau memisahkan mereka. Ya, Mesir ini berbicara tentang dunia. Ya, dan Musa mau memisahkan orang Israel dari dunia supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, itu arti kata terpisah. Ya, itu adalah kata terpisah dan memang bukan berarti saya mengatakan kita jangan bekerja. Ya, Firman Tuhan berkata kalau orang tidak bekerja janganlah ia makan. Ya, tetapi artinya kita harus mempunyai waktu-waktu di mana kita bekerja dan juga kita mempunyai waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, yang kedua arti daripada kata kudus ya di dalam bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani adalah bahasa yang dipakai untuk menulis perjanjian baru ya. Kata yang dipakai adalah hagios. Ya. Hagios ini mempunyai pengertian berbeda, Saudara, ya. Saudara, makanya kita mengenal ada yang namanya perjamuan kudus ya. Itu artinya perjamuan yang berbeda. Ya. Pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ya, makanya berbeda dengan perjamuan pada umumnya. Dan juga kita mengenal ada yang namanya pernikahan kudus, ya, sakramen pernikahan kudus, ya. Kenapa disebut pernikahan kudus? Karena pernikahan itu berbeda, Saudara. Ya, pernikahan yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Makanya disebut pernikahan kudus. Nah, orang-orang percaya harus hidup berbeda dengan dunia ini. Ya, bukan berarti kita hidup menjadi aneh karena kita berbeda dengan dunia ini, tetapi kita hidup berbeda artinya kita mau hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam hidup kita. Ya, kita tidak hidup sama dengan apa yang orang dunia lakukan, Saudara. Ya, kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dari firman Allah, Saudara. Ya, makanya kita berbeda. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah supaya orang-orang bisa melihat perbedaan itu dan mereka bisa dibawa datang untuk mengenal Tuhan. Itu maksudnya, Saudara, ya. Karena memang ada banyak sekali cara hidup di dalam dunia ini yang berbeda dengan cara-cara hidup atau prinsip-prinsip dari kerajaan Allah, Saudara. Dan tentunya memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita berjalan di dunia ini dengan melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya, konsep kerajaan Allah itu harus ada di dalam hidup kita, Saudara. Amin. Dan memang kalau berbicara tentang hidup dalam kekudusan, ini adalah suatu standar yang mutlak, yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Karena firman Allah berkata di dalam Ibrani 11 ayat 24, coba bisa ditampilkan, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Ya, Saudara perhatikan di sini ya, disuruh kita untuk mengejar kekudusan. Ya. Kenapa kekudusan itu harus dikejar? Ya, karena kekudusan itu penting, ya. Kejarlah kekudusan itu artinya kita harus hidup mencondongkan kehidupan kita untuk melakukan kebenaran. Itu mengejar kekudusan. Ya, condong untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Itu mengejar kekudusan, Saudara. Ya, dan dikatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Ya, melihat Tuhan itu artinya kita melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita melihat karya Tuhan terjadi melalui hidup kita. Karena Tuhan hanya bisa melakukan, memberkati kehidupan kita kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, Saudara. Karena dia tidak bisa keluar dari firman-Nya. Oleh karena itu dia mau supaya kita hidup benar di hadapan dia. Kalau kita membaca dalam Yohanes 17 ayat 17 bisa ditampilkan.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, saudara perhatikan di sini. Dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itu adalah kebenaran. Ya, jadi kalau kita mau hidup kudus, kita harus hidup di dalam firman Allah. Dan karena firman Allah itu adalah kebenaran. Ya, yang terakhir, saudara, kita lihat ya, yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan kita dipanggil untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu hal yang lebih membahagiakan kita ya kalau kita ini dikatakan kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Ya, sebagai gereja Tuhan, kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Ya, kita ini adalah propertinya Tuhan. Ya, kita ini adalah milik kesayangannya Tuhan, saudara. Kita ini adalah biji mata Allah. Amin. Ya, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kita ini adalah biji mata Allah, maka tentunya tidak perlu ada kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup kita. Karena kalau kita ini adalah milik Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan pasti akan melindungi kita dari segala mara bahaya, malapetaka yang coba mendatangi kita, saudara. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Dan juga kalau berbicara tentang kita ini adalah milik Tuhan, ini berbicara tentang bahwa hidup kita ini bukan diri kita lagi, tetapi kita ini adalah milik Allah. Hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ya, darah Yesus sudah membayar kita dengan lunas. Kematiannya di atas kayu salib sudah membayar kita dengan lunas. Darahnya sudah pay off kita, sudah membayar kita dengan lunas, saudara. Ini luar biasa. Ya, kalau kita menyadari tentang hal ini, ya makanya kita jangan lagi berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan lagi berjalan dengan pikiran kita sendiri. Karena diri kita ini bukan milik kita lagi, tetapi kita ini adalah milik Kristus. Amin. Makanya Rasul Paulus mengeluarkan satu statement, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kehidupan Kristus itu boleh terpancar melalui kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus yang mengendalikan, yang menguasai, yang mengontrol kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, Kristus bisa termanifestasi melalui kehidupan kita. Kita kembali lagi kepada 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, apa tujuan kita dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan kita dijadikan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Apa tujuan? Ya, tujuannya adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang memberitakan perbuatan yang besar, itu bukan hanya berbicara tentang kita mendemonstrasikan kuasa Allah dengan kuasa yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita, ya, misalnya kita menyembuhkan orang sakit, ya, karena firman Allah berkata, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh, engkau akan mengusir setan-setan di dalam namaku. Ya, bukan hanya itu saja, saudara, ya, tetapi kita juga harus memberitakan Injil. Ya, memberitakan tentang Yesus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena kalau hanya untuk disembuhkan atau menerima mujizat-mujizat saja, itu tidak cukup kalau jiwa kita binasa. Ya,
Manusia membutuhkan Tuhan, membutuhkan juru selamat di dalam hidup mereka, membutuhkan keselamatan, dan karya terbesar di dalam kehidupan manusia pada waktu kita menerima keselamatan di dalam hidup kita. Ya, jadi memang gereja ada di muka bumi ini dengan tujuan Allah. Tujuannya adalah supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Dia. Saudara, saya rasa itu yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Ya, mari setelah kita mengetahui siapa kita di hadapan Tuhan dan panggilan dan tujuan Allah di dalam hidup kita, kita mulai bergerak ya dan meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita dan menggenapi semua apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin.